Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang masuk pada pembahasan campuran gas. Kalau kemarin kita sudah belajar sifat-sifat gas dalam keadaan murni dan itu gas ideal ya. Nah, sekarang gasnya masih ideal. Tapi bagaimana kalau bercampur? Mari kita lihat ya. Jadi ketika gas bercampur, ya minimal kalau bercampur itu ya dua atau lebih gas gitu. Maka bagaimana tekanan yang dihasilkan terkait dengan tekanan kontribusi dari masing-masing gasnya. Nah, ternyata bahwa eh, tekanan gas total itu merupakan hasil kontribusi dari tekanan masing-masing komponen gasnya. Nah, tapi itu proporsional dengan seperberapa bagian eh, gas, misalkan gas A dan B, seperberapa bagian gas A dan seperberapa bagian gas B, maka kontribusi terhadap tekanan total itu ya sesuai dengan seperberapanya itu kontribusinya gitu ya. Nah, kita menyebut tekanan dari kontribusi dari masing-masing gas di dalam campuran, ya gitu ya. Kita menyebutnya sebagai tekanan parsial atau partial pressure. Dilambangkan dengan P, tetapi dikasih indeks J. J ini menunjukkan gas yang mana, yang A atau yang B, ya gitu ya. Kalau tekanan total kita biasanya menuliskannya sebagai P gitu aja. Ternyata hubungan antara tekanan parsial dengan tekanan total itu sesuai dengan persamaan 113, di mana tekanan parsial merupakan perkalian antara fraksi mol dari gas parsial tersebut dikalikan dengan tekanan total. Nah, gitu ya. PJ sama dengan XJ kali P. P ini P total, PJ tekanan parsial, XJ adalah fraksi mol dari bagian gas yang sedang dibicarakan. Kalau misalkan gasnya gas A dan B, ya ini PJ ini ada PA sama dengan XA kali P total. Atau kalau yang sedang dibicarakan adalah tekan parsial gas B, maka PB sama dengan fraksi mol B dikalikan tekanan total. Fraksi mol itu bagaimana? Fraksi mol ya namanya fraksi bagian per keseluruhan. Kalau mol ya berarti bagian mol. Nah, gitu. Per keseluruhan total mol dalam campuran gitu ya. Nah, ini di mana Xj itu adalah fraksi mol dari komponen J. Nah, Xj itu sama dengan N ini adalah jumlah mol J dibagi N. N di bawah ini adalah N total. Di mana N itu merupakan penjumlahan dari Na plus Nb plus Nc dan seterusnya sampai menjumlahkan semua jumlah mol gas yang ada di dalam sistem yang sedang diamati. Jadi N ini adalah jumlah mol. X itu adalah fraksi mol. Nah, kenapa fraksi mol ya? Karena yang dibagikan adalah jumlah jumlah molnya. Di sini jika tidak ada molekul J, nah, maka Xj sama dengan nol.
Kalau di dalam sistem hanya ada molekul J, maka Xj sama dengan 1. Jadi nilai X itu berada pada nilai antara 0 dan 1, karena itu adalah fraksi. Dan penjumlahan fraksi nanti misalkan fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C dan seterusnya itu semuanya harus sama dengan 1. Total penjumlahan fraksi itu adalah sama dengan 1. Nah, terus kemudian kita bisa menjumlahkan kalau kita punya tekanan parsial. Gas A ditambah tekanan parsial gas B ditambah tekanan parsial gas C dan seterusnya di dalam sistem kita, maka itu akan sama dengan ini. Karena masing-masing PA ini sama dengan XA kali P, PB adalah XB kali P, dan seterusnya. Kemudian P-nya dijadikan 1 sehingga dikalikan dengan penjumlahan fraksi. Perjumlahan fraksi XA plus XB dan seterusnya kalau sampai semuanya, ya semua total fraksi kalau dijumlahkan sama dengan 1. Maka PA plus PB plus PC dan selanjutnya itu adalah sama dengan P total. Nah, itu yang tadi dikatakan bahwa tekanan total sistem dalam campuran gas itu merupakan penjumlahan kontribusi atau penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gasnya. Nah, hubungan ini berlaku baik untuk gas nyata maupun gas ideal. Di sini dikatakan bahwa eh, jika gas yang berada dalam campuran itu semuanya merupakan gas ideal, maka tekanan parsial sebagaimana pada persamaan 1,13, nah, ini juga merupakan tekanan dari masing-masing gas. Jika gas itu menempati wadah yang sama sendirian pada temperatur yang sama. Jadi itu kalau gasnya gas ideal gitu ya, maka tekanan parsial dari gas ideal ketika tekanan parsial itu konteksnya berarti kalau dia pernah parsial konteksnya berarti gasnya itu dalam campuran ya. Nah, tekanan parsial di dalam campuran gas untuk gas ideal itu akan sama dengan tekanan masing-masing gas sendirian gitu ya. Jika gas itu menempati wadah yang sama dengan ukuran volume yang sama maksudnya sendirian pada temperatur yang sama gitu. Ini sebenarnya adalah makna asli dari tekanan parsial, di mana eh, meng- eh, di, dirumuskan kemudian sebagai hukum Dalton, gitu ya. Hukum Dalton berbunyi bahwa tekanan yang dikeluarkan oleh suatu campuran gas itu merupakan penjumlahan dari tekanan masing-masing gas yang jika gas itu menempati wadah itu sendirian. Jadi itu adalah definisi awal atau asli dari tekanan parsial. Tapi definisi itu berlaku untuk jika gas itu gas ideal. Eh, akan tetapi sebenarnya hubungan
apa namanya ini adalah pernyataan matematis dari hukum Dalton ya, bahwa tekanan yang dihasilkan nah ini tekanan total oleh campuran gas itu merupakan penjumlahan dari tekanan masing-masing gas. Nah, ini yang jika dia sendirian berada di dalam suatu wadah tertentu, yang kita sebut itu sebenarnya adalah tekanan parsial. Nah, namun akan tetapi hubungan ini itu berlaku ternyata tidak hanya untuk gas ideal, hmm, tapi berlaku untuk seluruh gas. Ini ada contoh menghitung tekanan parsial. Ini kayaknya komposisi udara kita ini ya. Komposisi udara kita terdiri atas N275,5 apa ini ya? Oh, massa ya. Jadi ini perlu dibaca ya satuannya apa. Ini kok angka tok ini tidak bisa difahami. Bisa saja 75,5 apa ini satuannya? Mol kah atau gram kah atau apa kan gitu ya. Nah, ternyata ini persentase massa. Kalau persentase massa berarti gram. Misalnya massa ini berarti satuannya gram. N2 75,5, O2 23,2, dan AR 1,3. Terus kemudian berapa tekanan parsial masing-masing komponen kalau tekanan total adalah 1 atmosfer. Ya. Ini seperti udara biasa kita itu tekanan totalnya adalah 1 atmosfer. Ya, tinggal gramnya itu dijadikan mol ya, karena tekanan parsial yang ditanyakan tekanan parsial yang diketahui tekanan total. Hubungannya harus dikalikan dengan fraksi mol. Fraksi mol itu berarti mol masing-masing dibagi dengan mol keseluruhan. Nah, ternyata jumlah mol N2. Nah, ini beratnya tadi 75,5 gram dibagi massa molar ya, massa molar N2 sehingga dapat berapa mol. Kemudian dijumlahkan semuanya, penjumlahannya adalah 3,45 mol sehingga fraksi mol X ya tinggal mol total, mol masing-masing gas dibagi mol total. Oh, ternyata ini hasilnya. Molnya. Terus tekanan totalnya 1 atmosfer. Berarti tekanan parsial masing-masing berapa? Ya di ini, fraksi mol dikalikan dengan tekanan total. Sehingga ini hasilnya. Ya, gampang saja ya. Gitu. Terus kemudian kita masuk ke pembahasan tentang gas nyata. Gas nyata itu bagaimana? Gas nyata yang jelas, gas yang menyimpang dari perilaku gas ideal. Kalau gas ideal kemarin, kita mengidentifikasi bahwa gas ideal adalah gas yang partikelnya itu jaraknya sangat jauh satu sama lain. Tidak terjadi interaksi intermolekuler. Kalau terjadi tumbukan, tumbukannya adalah lenting sempurna. Nah, berarti gas real atau gas nyata yang bagaimana? Ya, yang kebalikannya dari itu yang jelas ya. Hmm. Kita lihat bagaimana interaksi molekuler dari gas nyata. Nah, gas nyata itu menunjukkan penyimpangan dari perilaku gas ideal itu karena molekulnya itu berinteraksi satu sama lain. Interaksinya disebut interaksi intermolekuler. Jenisnya ada dua. Kalau tidak tarik-menarik ya tolak-menolak.
Nah, kita lihat ini ya grafiknya ini. Ini adalah hubungan antara energi potensial dari sebuah partikel terhadap jarak. Nah, gitu ya. Jarak antar partikel. Nah, bayangkan misalkan O2, molekul O2 ada dua buah. Nah, gitu. Jaraknya di, dilihat di apa sih nih? Mulai dari jarak yang paling dekat, nol ya gitu ya. Ini nol ya. Yang di sini nol. Yang paling dekat, terus semakin jauh, dihitung energi potensialnya berapa, dijauhkan lagi, berapa energi potensi semakin jauh, berapa semakin jauh sampai jauh, ya sampai jauh sekali, itu energi potensialnya dihitung, ternyata membentuk kurva semacam ini, ya. Ini disebut sebagai kurva energi potensial. Jadi, grafik ini merupakan variasi antara energi potensial dari dua molekul dengan jarak di antara mereka. Kita lihat ada titik di sini, nol, nol di sini ya. Jadi sepertinya ini kalau di sini nol, potensial energi ya sumbu Y, maka yang di atas ini nilainya adalah positif. Sementara yang di bawah ini nilainya adalah negatif. Kemudian kalau jarak, jarak selalu positif ya. Masuk ono jarak -5 cm gitu ya. Jadi jaraknya selalu positif. Kita lihat eh, pada titik nol, jarak nol, berapa energinya? Ah, ini tidak terdeteksi karena kalau dilihat trennya ini maka dia akan semakin tinggi dan semakin tingginya mendekati nol. Pokoknya semakin mendekati nol semakin tinggi. Saking apa namanya mendekati tok itu sulit untuk digambarkan, maka tidak digambarkan. Kemudian ketika jarak agak jauh sedikit, nah misalkan di sini kita lihat jaraknya masih di rentang warna ungu, gitu ya. Maka energinya kita bisa lihat tarik ke sebelah sini energinya positif. Kemudian ketika jaraknya semakin jauh, nah, energinya masih positif. Misalkan di sini sampai titik tertentu di sini. Ini energinya menjadi nol. Kalau energi positif itu artinya interaksinya jenisnya adalah tolak menolak. Pada saat di sini energi potensialnya nol, berarti tidak tolak menolak yang jelas ya. Karena sudah nol, titik ini ternyata adalah titik di mana terjadi kontak antara dua molekul. Kontak itu berarti bersentuhan, gitu ya. Terus kemudian, kalau jaraknya semakin dijauhkan, berarti semakin ke sini ya. Nah, semakin ke sini, kita lihat bagaimana energinya. Jika kita ngikuti kurvanya, oh ternyata energinya di sini. Di sini. Berarti nilainya negatif. Energi potensial negatif itu artinya jenis interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, gitu ya. Kemudian kita geser lagi agak jauh jarak antara dua molekul itu. Kita lihat energinya ada di sini di titik energi di kurva yang paling bawah. Ini di sumur, namanya ini sumur energi potensial. Biasanya kita menyebutnya gitu. Nah, di sumur ini adalah minimum, nilai minimum dari energi potensial terhadap jarak. Kemudian kalau kita jauhkan lagi jarak antar molekulnya, mungkin di sini, hmm, maka kita bisa memperoleh nilai energi potensialnya ada di sini. Dan ini masih dalam nilai yang minus.
Kalau minimum tadi minus juga, tapi minus yang paling besar atau yang paling rendah. Nah, kalau di sini masih minus, tapi bukan yang paling rendah. Nah, tapi interaksinya kalau energi interaksi itu nilainya minus, interaksinya adalah tarik menarik gitu. Itu yang dominan ya, tarik menarik. Terus kemudian kalau jaraknya kita jauhkan lagi sampai ke sini. Energinya ada di sini. Masih minus juga, tapi semakin kecil. Minusnya semakin kecil. Berarti masih ada interaksi tarik-menarik, tetapi lemah. Nah, gitu ya. Kalau yang paling besar itu di sini. Ini tarik-menariknya yang paling besar. Kalau kemudian kita jauhkan lagi ya, kedua molekul tersebut sampai titik di sini, ternyata energinya iya masih minus tapi kecil sekali mendekati N0. Ya, ketika energi potensial nol, maka yang terjadi adalah tidak ada interaksi tolak-menolak maupun tarik-menarik. Ya, itu jadi seperti gas ideal itu yang karena jaraknya jauh sekali, maka tidak ada interaksi intermolekuler. Itu kalau sudah nol potensial energinya, kan gitu. Nah, pada titik ini ada minimum dengan energi negatif yang paling besar, itu adalah titik di mana molekul itu berada dalam keadaan paling stabil. Ya, karena sistem sistem apapun di dunia ini akan selalu cenderung untuk menuju kepada keadaan dengan energi yang paling rendah. Nah, itu nanti hukum kedua termodinamika itu. Ya. Eh, jadi kita lihat di sini adanya energi interaksi tolak-menolak maupun tarik-menarik inilah yang kemudian membuat gas nyata itu tidak mengikuti hukum gas ideal atau berperilaku tidak seperti gas ideal. Hmm. Kecuali pada tekanan rendah. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ini ada, nah ini adalah gas nyata gitu ya. Gas nyata, oh, ini tekanannya 0, 200, 400, 600, 800. Gasnya ada NH3, C2H4, CH4, H2. Yang garis lurus ini adalah gas ideal. Ini grafiknya gas ideal. Untuk gas-gas nyata, ya, itu semuanya bertemu di titik mendekati nol ini. Mendekati tekanan sama dengan nol, itu ketemu semua di sini titiknya. Artinya semua gas-gas nyata ini itu akan berperilaku ideal itu pada tekanan rendah mendekati nol. Nah, sebelum kita baca sumbu Y-nya ini apa? Nah, kita naik ke atas lagi. Apa sumbu Y-nya itu? Sumbu Y-nya itu adalah Z. Z itu simbol dari yang namanya faktor kompresi. Apa itu faktor kompresi? Kompresi hubungannya ya pasti dengan volume ya. Eh, Kompresi itu kedapatan untuk ditekan kan gitu. Berarti volumenya diperkecil kan gitu. Z atau faktor kompresi itu adalah dari suatu gas itu adalah rasio atau perbandingan antara volume molar dari gas tersebut ya dilambangkan dengan Vm. Vm ini rumusnya adalah volume per mol. Ini namanya volume molar. Faktor kompresi Z itu merupakan rasio atau perbandingan Vm volume molar gas tersebut terhadap volume molar gas ideal.
PM juga, tapi dikasih tanda nol, yaitu menunjukkan PM-nya dari gas ideal pada tekanan dan temperatur yang sama. Jadi ini rumusnya VM. VM merupakan perbandingan antara volume molar gas yang diamati terhadap volume molar gas ideal. Atau Z juga bisa diekspresikan sebagai RT per P kali VM nol. Ya, ini sesuai dengan gas ideal ya, VM. Ya, VM untuk gas ideal itu adalah sama dengan RT per P. Gitu ya, RT per P. Sehingga kemudian bisa juga dituliskan sebagai hubungannya seperti ini. P kali VM sama dengan RTZ. Nah, Z ini menunjukkan apa? Kalau Z-nya sama dengan satu, maka VM gas tersebut sama dengan VM gas ideal. Artinya apa? Artinya gas itu berperilaku sebagai gas ideal. Tapi kalau VM itu, Z ini nilainya menyimpang dari angka satu, nah, gitu ya. Maka itu menunjukkan seberapa jauh gas itu menyimpang dari perilaku ideal. Jadi di grafik yang ini tadi ya sumbu Y-nya ini adalah Z faktor kompresi. Kalau Z-nya sama dengan satu, maka perilaku gas tersebut itu sama dengan gas ideal. Mungkin ini hasil zoomingnya ya di titik ini, di titik Z sama dengan satu. Ini bisa dilihat Z sama dengan satu. Kalau di zoom, kalau kayak gini nggak kelihatan. Kalau ini di zoom, nah ini jadi seperti ini untuk masing-masing gas itu. Iya, pada titik yang sangat mendekati tekanan sama dengan nol, ya mereka semua berhimpit. Ya, Z-nya mendekati satu, maka perilakunya hampir seperti gas ideal. Kemudian eh, untuk gas nyata, kira-kira bagaimana persamaan keadaan ya untuk gas nyata? Kalau gas ideal, persamaan keadaannya kemarin kan P kali V sama dengan nRT. Gitu ya. P kali V sama dengan nRT. Kalau gas nyata bagaimana? Nah, kita lihat gambar 115. Jadi ini apa ini namanya? Eksperimental isoterm. Nah, ini adalah grafik isotermis. Artinya berarti setiap satu kurva ini adalah data-data yang diperoleh pada satu nilai temperatur. Ya, ini satu nilai temperatur. Ini masing-masing isotermis. Dari karbon dioksida pada beberapa temperatur ya. Jadi ini karbon dioksida, ini volume molarnya. Satuannya liter per mol PM ya. Sumbu Y-nya adalah tekanannya. Dihitung tekanannya. Ada titik yang disebut sebagai isotermis kritis. Apa itu maksudnya? Yaitu isotermis, garis isotermis pada temperatur kritis. Di sini temperatur kritisnya untuk karbon dioksida adalah 31,04 derajat Celcius. Ini dia, ini adalah isotermis kritis, critical isotermis. Terus suhunya tadi 31,04 derajat Celcius. Nah, apa sih maksudnya titik kritis ini? Coba kita lihat ya.
eh ini adalah perjalanan gas karbon dioksida. Yang ini grafik pada karbon dioksida pada 0 derajat Celcius ya. Eh, volumenya sekian ya. Misalkan 0,6 pada pada tekanan ya 30-an atmosfer. Kemudian naik-naik sampai sini hilang. Ya, tidak ada datanya. Jadi pada volume molar kira-kira 0,5 liter per mol. Nah, kemudian kalau eh, apa namanya mau dinaikkan kan gitu. Kalau di sini tekanannya kan dari titik ini kan naik terus ya, ke sini itu kan naik ya. Nah, dari misalkan 30 terus naik sampai 35 gitu ya. Kalau kemudian tekanannya dinaikkan itu tidak ada datanya. Ya, tiba-tiba volume itu langsung muncul di titik sini. Ya, tiba-tiba volumenya menjadi sangat kecil sekali. Ya, 0,00 berapa ini gitu ya. Nah, volume per mol kalau kecil sekali itu kira-kira dia bentuknya apa? Volume suatu benda per mol kalau kemudian kecil sekali yang tadinya besar kemudian menjadi kecil sekali, kira-kira apa yang bisa kita bayangkan? Materi itu menjadi bentuk padat atau ya cair, minimal cair atau padat kan gitu ya. Karena volume molarnya menjadi kecil. Terus pada titik kritis, sebentar, ini pada 20 derajat Celcius. Nah, ini ada datanya pada 20 derajat Celcius untuk karbon. Awalnya misalkan di titik A, ini volume molarnya 0,6 gas ini ya. Nah, terus kemudian tekanannya ya 35 misalkan. Terus tekanan dinaikkan. Gas itu mengalami kompresi. Tekanannya, volumenya menjadi lebih kecil di B misalkan. Terus kemudian pada satu titik di sini di C. Hmm. Ini volume molarnya mungkin 0,2 berapa gitu, liter per mol. Kemudian kalau tekanannya dinaikkan, tidak tidak terjadi sesuatu ya tiba-tiba saja volumenya mendadak menjadi sangat kecil. Bayangkan itu. Gas yang tadinya apa mungkin volumenya agak besar gitu, terus dimampatkan, kan volumenya menjadi kecil, tekanannya tambah besar, dimampatkan pelan-pelan ya gitu. Pada sampai suatu titik dimampatkan lagi itu langsung jelek. Nah, gitu. Volumenya itu langsung mendadak menjadi sangat kecil, jelek langsung kecil. Apa itu yang bisa dibayangkan? Ya, kira-kira wujudnya sudah tidak gas lagi. Mungkin bisa cair, cair atau padat. Nah, karena volumenya menjadi kecil sekali di titik sini. Kalau kemudian tekanannya dinaikkan sudah di titik E ini, kemudian mau saya kompresi lagi, tekanannya saya tambah lagi gitu. Oh, ternyata untuk membuat volumenya menjadi lebih kecil lagi itu butuh tekanan yang sangat tinggi. Jadi saya harus gitu menekan dengan tekanan yang sangat tinggi. Itu pun hasilnya volumenya tidak terlalu berubah volume per molnya itu. Jadi grafiknya langsung naik begini. Dengan perubahan volume yang kecil sekali itu membutuhkan peningkatan tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini pada 20 derajat Celcius. Pada 31,04 derajat Celcius ini adalah suatu suhu yang istimewa ya.
Nah, suhunya itu sangat fix gitu ya. 31,04 nggak bisa geser-geser dikit lagi itu nggak bisa. Kita lihat apa fenomenanya. Gas tadi dikompresi, tekanan naik, gitu, volume menjadi lebih kecil kan gitu. Ah, terus saja dia itu ya. Naik, volume menjadi lebih kecil, naik kan gitu. Sampai di titik ini, apa yang terlihat ini ya? Ini tidak ada fenomena jelek gitu, tidak ada ya. Jadi itu perubahan volume dengan tekanan itu naik dengan perlahan terus gini ya. Sampai suatu titik itu ya tetap bisa dikompresi volumenya walaupun agak susah. Nah, gitu ya. Harus diberikan tekanan yang cukup tinggi, tapi masih tetap bisa dikompresi. Fenomena yang terlihat apa di titik ini? Iya, sepertinya apa ya? Kalau ini volumenya dikecilkan masih bisa dengan tekanan yang juga membutuhkan agak lumayan tinggi. Artinya materi kita itu masih merupakan apa? Seperti gas, nah gitu ya, seperti gas. Nah, seperti gas tapi juga sudah agak beda karena sudah sulit dimampatkan gitu. Nah, ternyata pada titik ini itu adalah yang disebut sebagai titik kritis, gitu ya. Titik kritis itu titik apa? Titik di mana apa? Gas sama cairan itu tidak ada batasnya. Kalau misalkan kita punya gas, terus kemudian ada cairan di bawahnya itu kan ada batasnya ya. Permukaan cairan itu kan kelihatan batasnya. Pada titik kritis itu antara gas dengan cairan itu tidak ada batasnya. Jadi ya seperti satu fasa saja, seperti tetap gas saja gitu. Tapi sifatnya sudah beda dengan gas yang normalnya ini. Nah, ini titik kritis ini ada di sini pada ketekanan tertentu. Ini kalau ditarik tekanannya berapa? Mungkin 70 berapa. Kemudian volumenya ini juga disebut volume kritis. Ada di sini mungkin 0,1 berapa liter per mol. Suhunya tertentu 31,04 derajat Celcius. Disebut temperatur ini sebagai temperatur kritis. Gitu ya. Jadi mulai titik di mana hilang antara batas cairan dengan gas. Kalau di grafik yang di sini itu kelihatan sekali perbedaan antara gas dengan cair itu ada permukaannya kelihatan. Kalau yang di sini udah ditekan-tekan dikompresi itu tidak ada, batas permukaan itu tidak ada. Kemudian pada suhu yang lebih tinggi dari temperatur kritis, ini ada suhu 40, ini ada suhu 50. Nah, ini sudah gasnya ini berarti sudah di atas temperatur kritis. Nah, biasanya kita menyebutnya ini sebagai gas superkritis. Yang gini, pada suhu di atas temperatur kritis. Nah, untuk menggambarkan perilaku yang seperti ini, itu bagaimana? Nah, gambar 115 itu menunjukkan eksperimental isotermis karbon dioksida. Pada volume molar tinggi dan temperatur tinggi, isotermis gas nyata ini tidak sangat berbeda dengan isotermis gas ideal. Ya, pada temperatur yang high ya, berarti yang ini ya. Nah, tekanan terhadap volume kan kemarin bentuknya seperti ini, melengkung seperti ini kan. Hmm. The small difference suggests the perfect law.
Gas law is in fact the first term in the expression of Popon. Tapi ada sedikit perbedaan gitu yang kemudian menyarankan bahwa pada dasarnya hukum gas ideal ini merupakan eh, suku awal. First term itu adalah suku pertama dari suatu ekspresi dalam bentuk yang seperti ini. P kali VM sama dengan RT kali 1 plus B aksen P plus C aksen P kuadrat plus bisa diprediksi terusannya apa? D aksen P pangkat 3 ya plus E aksen P pangkat 4. Nah, bisa memprediksi ya. Ini melihat pola ini ya. Hmm. Bisa kita lihat suku yang pertama ini kalau kita jelentrehkan, ini sebenarnya kan P kali VM itu sama dengan RT plus gitu. RT kali B aksen P plus RT kali C aksen P kuadrat dan seterusnya gitu ya. Kita menyebut nah ini sebagai suku. Nah, ini sama dengan yang pertama adalah sama dengan RT. Terus ditambah dengan RT nah, kali B aksen P. Nah, ditambah RT kali C aksen P kuadrat. Hmm. Dan selanjutnya, ini ya, dan selanjutnya. Ini disebut sebagai suku pertama dalam deret ini ya. Ini deret. Ini adalah suku pertama dari penjumlahan ini. Ini adalah suku kedua. Terus kemudian yang ini adalah suku ketiga dan selanjutnya. Berarti suku pertama itu apa? Suku pertamanya adalah PVM itu sama dengan RT. Ya, itu suku pertamanya. Familiar enggak ini? P kali VM, nah, itu sama dengan RT. Ini kelihatan familiar apa enggak? VM adalah volume per mol. Ya, itu sama dengan hmm, V per jumlah mol. Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa merubah PVM ini menjadi P itu sama dengan kali V, kan gitu ya. Per N sama dengan RT. Nah, lebih familiar sekarang ya. Atau kita tulis P kali V sama dengan N R T. Ya. Nah, ini adalah persamaan gas ideal. Jadi, kita bisa melihat bahwa ekspresi apa namanya, penjumlahan ini, suku pertamanya itu adalah eh, suku dari kontribusi gas gas ideal karena seperti ini. Kemudian, padahal ini berlaku untuk apa? Untuk gas nyata.
Jadi, ekspresi ini yang nanti akan kita sebut salah satu persamaan keadaan yang sesuai untuk gas nyata itu merupakan apa? Penjumlahan dari yang pertama adalah persamaan keadaan gas ideal ditambah dengan suatu faktor koreksi RT kalikan B aksen kali P. Ini faktor koreksi pertama, terus kemudian ditambah RT J aksen kali P pangkat 2. Ini faktor koreksi kedua nih. Itu biasanya kita menyebut order. Nah, faktor koreksi order pertama, yang ini faktor koreksi order kedua, dan seterusnya. Nah, bentuk persamaan semacam ini bahwa suatu persamaan, misalkan di sini yang berlaku untuk gas nyata itu hanyalah merupakan perbaikan, kan gitu. Ini adalah faktor koreksi, ini adalah perbaikan sedikit dari faktor utama, yaitu perilaku gas ideal. Sehingga kemudian kita bisa menyatakan bahwa gas nyata itu sebenarnya adalah gas ideal yang mengalami penyimpangan. Penyimpangannya sebesar apa? Sebesar faktor koreksi ini. Nah, gitu. Di sini dikatakan bahwa ekspresi semacam ini, bahwa suatu sifat utama, sifat penyimpangan dari sifat utama itu merupakan sifat utama ditambah dengan besaran penyimpangannya. Hmm. Ekspresi ini merupakan contoh umum dalam prosedur kimia fisika. Jadi nanti sampai ke belakang-belakang, kalian akan menemui bahwa kita akan membahas suatu keadaan ideal terlebih dahulu, kemudian kita tentukan sifatnya, terus keadaan yang menyimpang dari ideal bagaimana? Tinggal menambahkan satu faktor koreksi tambahan seperti ini dari sifat idealnya. Nah, di mana di sini bahwa a simple law, hmm, in which a simple law that is known to be the good first approximation, di dalam pendekatan ini bahwa hukum sederhana gitu ya itu dapat kita ketahui merupakan pendekatan pertama yang cukup bagus, nah gitu ya. Jadi gas itu secara umum sifat utamanya adalah PV sama dengan NRT ini. Nah, tinggal nanti kalau menyimpang ya ditambahkan faktor penyimpangannya. Nah, gitu. Ini tadi ya yang saya jelaskan itu tadi PV M sama dengan RT kali ini. Iya. Ini tapi dalam VM ya jadinya ya. Kalau tadi kan dalam P dikalikan P. Nah, kedua ekspresi ini ya seri ini baik yang dalam terminologi VM maupun dalam terminologi tekanan ini P. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan keadaan virial. Gitu. Cuman ada dua versi. Versi sebagai fungsi tekanan dan sebagai fungsi volume molar. Ini disebut sebagai persamaan keadaan virial. Dengan membandingkan ekspresi tersebut dengan persamaan 1,17, kita dapat melihat bahwa 1,17 yang mana ya? Ya, ini dia. P kali VM sama dengan RTZ. Nah, P kali VM sama dengan RT. Nah, RTZ. Nah, kita bisa
Coba lihat ini kita perbandingkan. PVM sama dengan RTZ. Di sini PVM sama dengan RT. Suatu faktor perkalian ini. Kita bisa tandai. Oh, ternyata bagian yang ini. Ya, faktor perkalian ini itu ternyata adalah sama dengan Z. Ya, nah, Z. Kalau kemudian nilainya satu, Z-nya satu, berarti tinggal ini aja. Yang belakang sama dengan nol semua. Ya, gitu. Di mana Z kalau satu, maka tidak ada faktor penyimpangan dari keadaan gas ideal. Berarti bagian yang ini penjumlahan dengan faktor yang belakang yang kedua dan ketiga ini merupakan faktor yang muncul karena penyimpangan dari perilaku gas ideal. Nah, gitu. Ini semua sama. Kalau yang ini Z-nya berarti yang bagian yang ini. Sehingga dikatakan di sini bahwa term di dalam parentesis, ya suku di dalam kurung ini, ya gitu, dapat kita identifikasi sebagai faktor kompresi. Gitu. Koefisien B, C itu bergantung pada temperatur. Disebut sebagai koefisien virial. Ini disebut koefisien virial kedua, ini disebut koefisien virial ketiga, dan selanjutnya. Tabel 14 menunjukkan angka apa, koefisien virial kedua atau B untuk beberapa gas. Nah, ini dia ternyata gasnya pada temperatur yang berbeda, B-nya, koefisien virialnya itu angkanya berbeda. Ini untuk argon pada temperatur 273, ini karbon N2, xenon. Nah, pada temperatur yang berbeda, koefisien virial nanti juga angkanya berbeda. Ini ada datanya untuk B ya, koefisien virial kedua. Koefisien virial ketiga bagaimana? Yang C itu. Nah, ternyata koefisien virial C yang ketiga ini biasanya tidak terlalu penting dibandingkan dengan koefisien virial yang kedua atau B. Karena apa? Karena ya kontribusinya sedikit. Jadi perbaikannya sampai sini saja itu sudah bisa menggambarkan perilaku gas nyata. Yang kalau ini ditambahkan, iya bisa menambah keakurasian terhadap perilaku gas nyata, tapi nggak terlalu signifikan, gitu ya. Di mana nilai C per VM kuadrat itu jauh lebih kecil daripada nilai B per VM. Ya bisa dibayangkan, wong ini dibagi nilai kuadrat ya. Kan yang ini dibagi dengan tidak kuadrat. Ya pasti kemudian nilainya menjadi sangat kecil yang koefisien virial ketiga. Nah, di sini dijelaskan kita dapat menggunakan koefisien virial untuk mendemonstrasikan eh, suatu apa titik penting gitu ya, bahwa although the equation of state of real gas, bahwa meskipun bisa jadi persamaan keadaan gas nyata itu dapat koinsiden, bertumpuk gitu ya, atau bersesuaian dengan persamaan gas ideal yaitu pada tekanan mendekati nol. Akan tetapi tidak semua sifat gas nyata dengan gas ideal itu koinsiden, bertemu, gitu ya, atau sesuai dengan sifat-sifat gas ideal. Contohnya, nilai perubahan Z terhadap perubahan tekanan itu berarti slope ya. dz per dp itu berarti kemiringan atau slope. Slope dari grafik
faktor kompresi terhadap tekanan. Untuk gas ideal, dZ per dP nilainya 0 karena Z sama dengan 1 pada seluruh tekanan. Tapi untuk gas nyata, dZ per dP-nya bagaimana? dZ per dP-nya tidak sama dengan 0. Hmm, lihatnya dari mana? Kemiringan. Coba kita lihat lagi grafik. Nah, ini dia. Hmm. Tekanan terhadap Z faktor kompresi. Kemiringannya yang mana? Kemiringan dZ per dP. Ya, delta Z per delta P. Nah, untuk gas ideal, kemiringannya mana? Ini dia, garis lurus mendatar. Maka gradien garis ini sama dengan N 0. Kalau gas kedua, gradiennya bagaimana? Naik begini. Ya, angkanya berapa kalau begini nih? Kalau begini ini ya kira-kira ya ini X-nya 2, Y-nya 1, maka di Y per dx adalah 1/2. Maka kemiringan kira-kira setengah, 1/2. Kalau CH4 kemiringannya begini. Ya, maka di Y per dx-nya anggap saja ini 2, X-nya 1. Maka kemiringannya sama dengan 2. Nah, berarti angka kemiringan ini berbeda. Walaupun pada titik ini, ya, tekanan mendekati 0, ini faktor kompresi mendekati 1, tapi tidak selalu sifat-sifat gasnya sama. Ternyata nggak sama pada sifat dZ per dP. Hmm. Untuk gas nyata, dari persamaan 118, 118 ini, gitu ya. Kita peroleh dZ per dP. Kalau ini Z, maka Z bagian yang ini kita turunkan 1 kali terhadap P. Maka dZ per dP akan diperoleh, ini. dZ per dP tinggal jadi ininya, koefisiennya, ya. Masih ingat tadi kan? Z-nya tadi apa? Z-nya sama dengan 1 plus, gitu ya. B aksen P, nah, ditambah C aksen P kuadrat, nah, ditambah dan seterusnya. Oh, gitu, dan seterusnya. Nah, kalau ini diturunkan 1 kali Z ini terhadap P, dengan gini semuanya, ini dz per dP, maka ini konstanta keluar, tidak ada turunannya. Ya, terus kemudian B aksen P diturunkan terhadap P, hasilnya adalah B aksen. Terus kemudian C aksen P kuadrat diturunkan terhadap P menjadi 2P kali C aksen. Ya, ini ya. Nah, kemudian ketika P mendekati 0, itu kan pada saat ini ya, pada saat seperti gas ideal, perilaku gas nyata seperti gas ideal itu pada saat P mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0, maka ya P-nya ini kan sama dengan 0, kan gitu. Nah, sehingga dZ per dP itu hanya sama dengan B aksen. Gitu ya, pada saat tekanan mendekati 0. Ya, bagaimanapun B aksen itu tidak harus bernilai 0. So, sehingga slope Z, gitu ya, eh, terhadap
tekanan tidaklah harus sama dengan nol, di mana slope sama dengan nol itu adalah sifat dari gas ideal. Jadi, karena beberapa sifat fisik dari gas itu bergantung pada nilai derivatif, nah semacam ini, derivatif, maka properti atau sifat-sifat gas nyata itu tidak selalu sama dengan sifat-sifat gas ideal pada temperatur rendah. Hmm. Ini contoh sifat derivasi yang lain. dz terhadap bukan P tetapi 1/Vm. Gitu ya. Ternyata itu sama dengan nilai B. dz per D 1/M 1/Vm dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, ini Z diturunkan. Z-nya kan bagian yang ini tadi ya. Nah, diturunkan terhadap 1/Vm. Maka diperoleh hasil seperti yang atas tadi, tapi koefisiennya B, bukan B aksen ya. Untuk parameternya volume molar. Karena koefisien virial bergantung, ini koefisien virial, tapi ini eh, pada perubahan tekanan, ini pada perubahan volume molar. Karena koefisien virial bergantung pada temperatur, there may be a temperature. Maka tampaknya kita bisa menduga bahwa akan ada temperatur di mana Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 berarti seperti Gasidel ya. Tapi memiliki slope sama dengan 0 pada temperatur rendah atau pada volume molar yang tinggi. Ya, ini kita menduga ini akan ada. Coba kita lihat, ternyata memang benar ada ini. Hmm, tekanan, ini faktor kompresi Z. Kemudian kita punya gas ideal, grafik apa namanya Z, P terhadap Z dengan kemiringan sama dengan nol. Ini gas ideal. Kemudian gas-gas yang lain yang ini. Nah, ini gas yang lain, ini gas yang lain, ini gas yang lain. Nah, pada temperatur rendah, ada gas yang dia memiliki apa tadi? Z-nya sama dengan 1, ya Z sama dengan 1 ada di sini. Bisa juga di sini, ini Z sama dengan 1. Nah, kemudian slope-nya pada titik persis ini, yaitu bisa jadi bernilai N0. Nah, gitu. Kalau ini ya pada titik ini, ya Z-nya sama dengan 1, slope-nya bisa jadi bernilai 0. Ya. Pada saat apakah itu? Oh, ini bisa bisa kita lihat gas kalau ini gas nyata ya, gas nyata. Pada temperatur rendah, grafiknya begini, dia ketemu dengan sifat gas ideal di dua titik. Di sini Z sama dengan 1, di sini Z sama dengan 1 juga. Kemudian ada kalau temperaturnya naik menjadi di sini. Nah, ini satu gas yang sama gitu ya, tapi temperaturnya yang berbeda. Kita lihat Z sama dengan 1 ada di sini. Nah, sedikit. Begitu di sini sudah naik, Z-nya sudah tidak sama dengan 1. Jadi hanya sepanjang ini, Z sama dengan 1, dan kita bisa lihat slope-nya, slope di daerah ini itu juga sama dengan N0, sama dengan slope-nya gas ideal. Begitu sudah di sini slope-nya sudah naik. Nah, sini naik, nah, sini naik lagi. Kemudian gas itu pada temperatur yang tinggi, grafiknya ini hubungan antara P dengan Z. Ya, di sini ada satu titik.
Z-nya sama dengan satu, faktor kompresi sama dengan satu, slope-nya, ya slope-nya langsung tinggi. Nah ini, ya gitu ya. Jadi ada suatu rentang tekanan di sini yang sedikit ini, di mana gas, suatu gas nyata, gitu ya, itu memiliki nilai Z sama dengan satu pada saat yang sama memiliki slope dz per dp itu sama dengan N 0, sama dengan gas ideal. Lah, temperatur pada saat yang gas itu mempunyai sifat seperti gas ideal begini ini itu disebut sebagai temperatur boiling atau TB gitu ya. Di mana yaitu suatu temperatur di mana sifat-sifat dari gas nyata itu sesuai atau sama dengan sifat gas ideal pada P mendekati 0. Pada kalau dilihat dari yang ini persamaan 120B Z itu memiliki slope 0. Slope 0 itu jika nilai B sama dengan 0. So, kita dapat menyimpulkan bahwa B sama dengan 0 itu adalah pada temperatur boiler. Persamaan 119. Sehingga kemudian persamaan 119 itu yang ini. Hmm. Kemudian selanjutnya sesuai dari persamaan 119 kita dapatkan bahwa P kali Vm itu akan mendekati R kalikan T boiler. Nah gitu. Tidak ada faktor koreksi karena nilai B sama dengan N0 dan itu terjadi hanya pada temperatur boiler. Gitu ya. Over the more extended range of the pressure than at other temperature because the first term after satu itu adalah B per Vm. Itu sama dengan 0 atau 0. Nah, jadi temperatur boiler itu adalah temperatur di mana suatu gas itu berperilaku sebagai gas ideal pada rentang tekanan yang lumayan agak panjang, bukan hanya pada satu titik. Nah, gitu ya. Contohnya untuk gas helium, temperatur boilernya adalah 22,64 Kelvin. Untuk udara biasa, temperatur boilernya adalah 346,8 Kelvin. Terus kemudian kita bisa di sini melihat beberapa sifat ya, rangkuman. Beberapa konstanta kritis gas. Nah, tadi kita sudah belajar tekanan kritis, volume kritis, temperatur kritis. Nah, pada yang bersesuaian juga ada Z kritis. Ya, Z kritis itu Z pada temperatur kritis, pada tekanan kritis, pada V kritis. Kita lihat argon. Tekanan kritisnya ini ya, volume kritis, temperatur kritis. Nah, kemudian ada data tambahan temperatur boiler. Temperatur boilernya adalah 411,5. Nah, itu adalah temperatur ketika gas argon berperilaku sebagai gas ideal. Kemudian untuk gas-gas yang lain, CO2, helium, O2. Ini kondensasi critical constant. Nah, kita sedikit tambahi ya. Kita masuk ke kondensasi. Sebenarnya ya ini eh, grafiknya seperti yang sudah kita lihat tadi, grafik 1,15. 1,15 kita lihat lagi, ini dia.
Nah, ini yang saya jadi cerita itu ya. Ini adalah proses perubahan volume kan gitu terhadap tekanan yang diberikan. Ya, volumenya tekanan tambah tinggi, volumenya semakin kecil sampai satu titik terjadi perubahan volume yang mendadak besar sekali. Ya, yang saya tadi terus kemudian mengatakan, oh kayaknya nih volume mendadak sangat kecil sekali ini karena perubahan wujud yang tadinya gas menjadi bisa cairan atau padatan, gitu ya. Ini yang disebut sebagai proses kondensasi. Nah, hal yang perlu, gitu ya, yang perlu kita lihat adalah pada titik C dari karbon dioksida, titik C yang tadi ya. All similarity to the perfect behavior is lost. Titik C, kita lihat lagi ke atas, titik C. Nah, di sini. Tiba-tiba gas CO2 itu tidak seperti gas, apalagi seperti gas ideal. Kemudian tiba-tiba kehilangan sifat sebagai gas. Suddenly the piston slide, mendadak tiba-tiba uh, piston volume itu menjadi apa namanya? Menjadi jatuh ini gitu ya, mengecil tanpa peningkatan tekanan. Kemudian ini membentuk garis horizontal CDE. Nah, pengamatan gitu ya, pengamatan pada eksperimen itu ternyata yang terjadi apa? Pada titik CDE ini, ternyata di dalam wadah itu mulai muncul cairan. Terdapat dua fasa yang terpisah dengan permukaan yang terdefinisi jelas sekali. Nah, gitu. Selama garis CDE itu jumlah cairan terus bertambah meningkat tanpa kemudian penambahan tekanan. Tekanan eh, pada garis CDE, nah gitu ya. Ketika cairan dan uap itu eksis dalam keseimbangan, itu kita sebut sebagai vapor pressure atau tekanan uap dari cairan itu pada temperatur tertentu. Jadi yang mana? Tekanan uap. Nah, ini dia. Jadi dari CDE garis horizontal ini ternyata secara eksperimen dilihat di dalam wadah mulai terbentuk cairan. Tekanan maunya ditambahin terus, tapi ternyata tidak naik tekanannya walaupun ditambahin. Yang terjadi adalah volume molarnya semakin mengecil. Berarti di sini semakin banyak terbentuk cairan. Di titik ini itu cairannya mulai ada, di titik ini cairannya sudah ya, sudah habis. Uapnya. Di sini cairan mulai terbentuk, di sini cairan sudah semua terbentuk. Nah, gitu. Kalau di sini cairan sedikit, gasnya masih banyak, semakin ke sini cairannya banyak, gasnya semakin sedikit. Ya, sampai habis di sini. Nah, selama garis horizontal ini tekanannya berapa? Tekanannya tidak meningkat, tekanannya tetap di angka 60. Nah, jadi selama proses terbentuknya cairan ini, tekanan gas, nah gitu ya, yang terukur di wadah itu tetap 60.
Nah, tekanan 60 atmosfer ini yang disebut sebagai tekanan uap atau vapor pressure. Dan untuk semua cairan, tidak hanya CO2, itu memiliki sifat yang namanya vapor pressure atau tekanan uap. Hmm, Untuk ketika sampai pada lewat titik E, pada titik E, itu seluruhnya cairan sudah terbentuk dan kemudian eh, pengurangan volume berikutnya itu betul-betul membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Ya, mungkin ini sudah mulai eh, terbentuk apa mestinya padatan gitu ya kalau sampai bisa mengurangi volumenya lebih rendah lagi. Terus kemudian ada sifat-sifat konstanta kritis. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada temperatur kritis. Yang untuk CO2 adalah 31,04 derajat Celcius. Kemudian pada saat temperatur kritis kita bisa menarik tekanannya berapa. Dari grafik itu kita dapatkan tekanan kritis. Kemudian kita juga bisa mencari tahu volumenya pada saat itu disebut volume kritis. Titik di mana temperatur kritis, tekanan kritis, dan volume kritis berada kita sebut sebagai critical point atau titik kritis dari gas. Nah, nilai PC, VC, TC ini kita sebut sebagai konstanta kritis. Nah, kalau kemudian gas kita berada memiliki suhu no, di atas suhu atau temperatur kritis, kita menyebutnya gas itu sebagai fluida superkritis. Nah, grafiknya yang mana? Ya, masih tetap yang ini tadi. Jadi fluida superkritis itu yang pada suhu di atas, untuk CO2, suhu di atas 31,04 derajat Celcius. Berarti yang punya grafik ini atau ini, kan gitu ya. Titik, titik kritisnya yang mana? Ini. Ini titik kritisnya. Maka kita tarik ke tekanan, kita sebut tekanan kritis. Kita tarik ke data volume, kita sebut volume kritis. Nah, sampai situ kita sudah mempelajari dari sifat-sifat gas nyata. Hmm. Kemudian saya ingatkan bahwa kita sudah mengenal satu persamaan keadaan yang berlaku untuk gas nyata. Nah, ini yang kita sebut persamaan keadaan virial. Bisa persamaan 118, bisa juga persamaan 119. Ini adalah persamaan keadaan virial yang berlaku untuk gas nyata. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari persamaan keadaan yang lain yang juga berlaku untuk gas nyata, yang kita sebut sebagai persamaan van der Waals. Ya. Kalau persamaan keadaan gas nyata virial, eh, persamaan virial tadi itu kita hanya melihatnya sebagai koefisien virial itu merupakan faktor koreksi saja dari apa namanya persamaan gas ideal kan gitu. Nah, tanpa terlalu bisa menjelaskan apa sih koefisien virial itu maknanya. Nah, nanti dengan persamaan van der Waals, kita juga akan bisa menemukan persamaan yang bisa mengoreksi dari persamaan gas ideal, tetapi dengan bisa dimaknai koreksinya itu apa gitu. Ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?
Nah, kalau tidak ada perkuliahan, saya cukupkan sekian, gitu ya. Nanti insya Allah videonya saya bagikan. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.